Kira-kira kalian orang Malaysia tahu nggak atau hafal nggak sebutan dari tiap negeri yang ada di negara kalian? Kita baru belajar loh hari ini. Hi everyone, welcome back into my channel and this is Sastra. Yeay, sudah banget ya. Ini adalah hari terakhir kita di Kuching dan kali ini kita mau jalan-jalan sebentar. Mau bawa teman-teman yang mungkin belum pernah ke Kuching untuk explore dan lebih tahu banget tentang tempat-tempat yang ada di Kuching. Nah, Mistika, hari ini aku bahagia banget. Kenapa tuh, Mister? Ya bahagia aja gitu. Aku juga loh, bahagia banget aku selama di Kuching. Wah, Mistika, in general, hal apa saja sih yang bisa membuat kamu bahagia? Banyak, Mister. Tapi yang paling penting adalah kita akan merasa sangat bahagia kalau misal kita disayangi, dicintai, dikelilingi orang-orang baik. Betul. Wow. Sama siapa aja sih yang mencintai dan menyayangi? Sama keluarga. Sama keluarga. Sama teman. Orang baik, sama teman, sama sahabat. Sama sahabat, betul. Nah, ngomongin tentang sahabat, nah kita ada di Taman Sahabat. Itu dia salah satu tempat yang sangat recommended banget buat kalian yang ketika jalan-jalan Kuching. Ini namanya Taman Sahabat Friendship Park of Chinese and Malaysia, seperti itu. Dari gerbangnya udah megah banget. Dan the thing is, aku sampai bertanya-tanya kenapa harus ada sih, ini sepertinya sebuah monumen ya, monumen tentang persahabatan antara Malaysia dan China. Nah, kita akan cari tahu seperti apa aja yang bisa kita temukan di Taman Sahabat ini. Oke, everyone, here we go. Wow, itu megah keren banget sih. It looks like in China. Exactly. Ya, itu megah, keren banget. Satu spot foto yang wajib. Betul, satu spot foto yang wajib didatengin. Dan katanya kalau malam-malam ini merupakan tempat rekreasi Mistika untuk kumpul-kumpul anak-anak. Oh, ada tasiknya. Ada tasiknya, ada kolamnya. Nanti kita cari tahu nanti kolam seperti apa. Wow. Wah, dan ini adalah petanya, peta daripada Taman Sahabat Malaysia dan China ini. Wah, di sini ada information centernya, kemudian ada buat teman-temannya OKU juga. Ada fasilitasnya, ternyata di sini ada food and beverage, ada restorannya juga ternyata Mistika. Wow, jadi nggak takut kelaparan kalau datang ke sini ya. Kemudian di sini luas banget. Nah, kita gerbangnya sepertinya ada di sini nih, gerbang utamanya. Oke, nah di sini nih. Nah, kita ada di sini di point 16. Seperti itu. Dan wow, I cannot wait to go inside. Nih ada 19 tempat juga. Atau spot yang bisa kita kunjungi di dalam situ. Oke, penasaran? Jom kita masuk ke dalam. Wow, it's just so beautiful, guys. Tempat ini cantik banget. Tuh ada pelataran-pelataran juga. It is a friendship park. Wow, the water pond is very big. Cantiknya, subhanallah. Ya. Ini panas, Kuching is very panas, tapi berada di tempat seperti ini membuat kita mendapat udara lebih segar, jadi panasnya nggak berasa karena ada angin sepoi-sepoi. It could be a very good place, like free ya, tidak ada tiket tadi kita masuk ke sini, guys. That's the thing. That's the thing, dengan fasilitas banyak seperti ini, spot kemudian akses untuk selfie, berkumpul-kumpul bersama keluarga, diberikan bisa jogging juga sore-sore. Itu adalah free access, everyone. It's so beautiful. Ada burung-burung. And the thing is adalah mungkin kenapa sampai dibikin sebuah taman, kemudian sebuah taman persahabatan ataupun monumen persahabatan antara Malaysia dan China, itu merupakan sebuah pertanda bahwasanya Malaysia itu menerima banget perbedaan, menerima banget diversity, karena memang logo daripada negara Malaysia adalah bersekutu bertambah mutu. Jadi nggak takut untuk bersekutu bersama siapa saja as long as memang memiliki visi dan misi yang sama gitu. Cuman satu sih negara yang Malaysia tidak ingin bersekutu dan bertambah mutu ya. Nah ya, negara itulah ya. Oke, everyone knows it.
tampak semuanya terlihat indah ya Mister, dan tempat seindah ini mudah sekali untuk diakses Mister. Betul, mudah Jadi sekali bisa untuk kita diakses. naik bus. Betul, boleh naik bus juga gratis kayak Iya. misalnya bus kemarin, Yang bus 103. pariwisata 103 itu. Iya. Kamu bisa naik dari spot-spotnya, dari tempat pemberhentiannya datang ke sini itu dengan percuma. Ya, atau juga bisa dengan Grab. Yes, kalau kita tadi dengan Grab sih gitu, karena kita habis makan mie Sarawak, laksa Sarawak. Oke, nah, ya ini statue siapa nih? Siapa ini? Oh, ini semacam. Oh, semua ada. The historical state of Melaka ada di sini loh guys. Oh, kemudian Negeri Sembilan pun ada di sini. Negeri Sembilan, Darul Khusus Capital City Darul Seremban. Khusus. Oh, semuanya ada ternyata. Selangor. Wow. Subhanallah. Semua negeri. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Sarawak ini juga terbuka untuk bersahabat dengan negeri-negeri lain yang ada di Malaysia gitu. Back in history, ada Pulau Pinang, ada Perak, di sini ada Kedah. Nah, pertaniannya nih, Rice Bowl of Malaysia. Oh, Kedah itu dikenal dengan Rice Bowl of Malaysia. Oh, jadi semuanya ada. Oke, we go back. I'm sorry. Negeri Sembilan itu, Malaka itu the historical state ternyata sebutannya. Negeri Sembilan itu ternyata sebutannya the land of quiet grace. Wow. Oh, makin pintar kita ya, Mistika ya. Selangor ini ternyata namanya the heartland of Peninsula. Wah, keren ya. Waktu jantungnya peninsula ternyata di Selangor ya bang ya. And Perak is Land of Grace. land of grace. One of my favorite state is Perak. You know, Pulau Pinang is the pearl of the Orient. Oke, mutiaranya nih. Oke, dan Kedah itu the rice bowl of Malaysia. Kedah. Subhanallah, ini semua beras di Malaysia mungkin berasal dari Kedah ya. And everyone Perlis is the enchanting northern jewel. Oh, betul. Betul, ini adalah jewel daripada daerah utara Malaysia. Kemudian kita menuju ke Kelantan. It's my favorite. Land of lightning. Menyala Kelantan. Menyala. Wow, itu ada bawah bulannya. Ya, kemudian My Terengganu, Land of Lilting Gamlan. Lilting Gamlan, subhanallah. Land of Penyu. Pahang, Mistika, you supposed to be in here. Yes, land of prosperity. Land of prosperity, very true, subhanallah. Next is Johor. Oh, Johor juga. Ini kakak Zaza kita, the Southern Gem. Wow, ini adalah permata di selatan Malaysia. Sabah is the land beyond the wind. Insya Allah next time kita nak ke Sabah ya. Kita ke Kota Kinabalu. And this is Sarawak. tuan rumah, land of Hornbill. Ada sebutannya ternyata masing-masing. Kira-kira kalian orang Malaysia tahu nggak atau hafal nggak sebutan dari tiap negeri yang ada di negara kalian? Kita baru belajar hari ini. And the last one, wilayah persekutuan, the capital territories of Malaysia. Yes, pastinya. Wow, jadi ini merupakan monumen persahabatan, monumen persatuan, unity, diversity yang ada di Malaysia. Dan ini please let me know siapakah beliau ini. Beliau itu hidup dari tahun 1371 sampai dengan 1433. Oh, the Admiral Zhang He statue. Oke. Berarti dia adalah ini ya, seorang apa namanya? Seorang pejuang ataupun laksamana macam-macam itu sepertinya, atau Jenderal Zhang He gitu kan. Ya, correct me if I'm wrong guys jika kalian lebih tahu tentang Admiral Zhang He
Ini let us mantap common box. Ke-30 hubungan diplomatik. Oh, subhanallah. Ternyata ini merupakan tanda peringatan ulang tahun ke-30 hubungan diplomatik dan persahabatan Malaysia dan Cina. Oh. Subhanallah, macam tuh. Di tahun 2024 ini sudah berada. Dari tahun 2024 ternyata sudah 30 tahun hubungan persahabatan antara Malaysia dan Cina, dan dibikinlah sebuah taman persahabatan ini sebagai wujud daripada ketergantungan atau kekerjasamaan daripada Malaysia dan China. Guys, you should come here. It's for free. I tell you one more time, it's for free. Jadi orang Sarawak itu nggak pernah memungut biaya apapun untuk hal-hal seperti ini, untuk pengetahuan dan untuk hal-hal yang bisa memberikan kita inspirasi. Luar biasa banget. Makanya orang-orang Sarawak itu pada sehat-sehat karena liburan terus, liburannya murah, mudah. Betul. Kalau di tempat kita kan taman-taman gini depannya sudah ada yang jual-jual, sudah ada kios-kios, sudah ada balon-balon, kemudian sampingnya ada jual-jual makanan juga. Belum tertib ya, Mister. Belum Kalau tertib ini seperti itu. nyaman, Jadi ini damai, tenang. betul, nyaman, damai. Kalau memang mau minum ya bawa minum, dan di situ ternyata itu ada kedai teh. Ya, kedai teh yang lagi happening banget seperti itu. Wow, bisa kerja dari sini nih, work from anywhere. Ya, Ini pernah dengar nggak? Laksamana Cengho. Laksamana Cengho, betul. Oh, ini dia. Itu ada Oh, description. Zheng He itu Cengho. See? Oh. Zheng He, known locally as a Cengho. Oh, subhanallah, 1430. betul. Laksamana Cengho mah sampai Indonesia juga dia terkenal. Ya. Oh, Admiral Zhang He ini ternyata Cengho. It's a Chinese. It is a Chinese Muslim, you know, luar biasa banget. Oh, dan menikah dengan Sultan Mansur Shah of Malacca. Ternyata Jenderal Cheng Ho ini, guys, they eventually settle in Bukit China in Malacca. The male or female descendants of Hang Lipo. these people from mixed marriage with the local natives are known today as Baba and Nyonya. Itulah sejarah Baba dan Nyonya Malacca. di Malacca. Yeah. Ternyata keturunan daripada Cheng Ho ini, atau perkawinan antara campuran Cina Muslim dan orang Melaka, orang Melayu seperti itu. Wah, makin pintar kita datang ke sini, guys. Subhanallah. Jadi kalian juga yang ingin pintar juga, jom datang ke sini. Ini hebatnya ada 3 bahasa, ada bahasa Cina, Melayu. ada bahasa Malaysia, ada bahasa Melayu, and in English. Begini nih niat nih kalau memberikan informasi, semua bahasa ada, jadi semua orang paham. Diabadkan kepada persahabatan antara Cina dan Malaysia dengan Republik Rakyat Cina. Baca yang tengah, Mistika. Baca yang tengah, ya. Malaysia and the Bukan, no, yang dedicated. tengah. Bukan di atasnya. Di atasnya dedicated. Kamu mau nguji aku? Ayo, coba baca. Baca. Shang Xiu Ajang Tang Tang Zing Tang Tang Lang. Kita harus belajar aja. Kita harus belajar lagi bahasa Mandarin. Aku tuh bisa. Oke, coba. Baru ingat, baru bisa. Wah ini. Oh, ini Sarawak seperti itu ya. Belajar lagi Mistika. Oh, Jenderal Cheng Ho ternyata beliau. Wow, banyak nih jasanya untuk Nusantara Jenderal Cheng Ho ini. Nah ini nih ada aturannya. Kenapa nggak boleh ada yang jualan? Karena sudah ada peraturan yang dituliskan sini, dilarang berjajah atau no hawking. Jadi ada komplain, juga ada nomor teleponnya, jadi jelas ketika kita mau komplain atau mau menyatakan sesuatu, ada peraturannya seperti itu. Nah di sini juga ada ditulis nggak boleh littering, cycling atau swimming atau fishing atau
ada pet atau motorcycle vandalism yang ada di sini. Seperti itu. Wow. Jadi ada peraturannya, enforcement daripada pemerintah. Kemudian rakyatnya juga memiliki integritas yang sangat tinggi untuk mengikuti aturan daripada pemerintah. Untuk apa? Untuk kebaikan bersama pastinya. I see. Baru saja kita tadi bertanya, nggak ada yang jualan di depan Mistika, nggak ada yang jual air minum, gorengan, balon-balon, atau apa. Ternyata ada begitunya. Oh. Jadi walaupun ada peraturan, tapi mereka tuh memang Mister, mematuhi itu yang paling penting. Iya, peraturan itu dibuat untuk dipatuhi, bukan kalau kita kan istilahnya peraturan dibuat untuk diliatin. Nggak berani ngomongnya. Nggak berani ngomongnya. Ya begitulah ya. Dan ini ada ternyata nama-nama daerah di Sarawak gitu. Dan kita saat ini ada di Kuching ada di sini guys. Kemudian ada Kota Samarahan, ada Sibu, ada Muka, ada Bintulu, ada Miri, Limbang, Labuan, Kota Kinabalu. Jadi ini Sabah dan Sarawak sepertinya Bang ya. Ada Kudat, ada Sandakan, ada Tawau, ada Kapit, dan ada Sri Aman. Wow, kemarin kita ada kakak dari Miri 8 jam. ke Kuching tuh 8 jam. Sini aja 8 jam, gimana yang di Kudat atau di Sandakan? Wow, ini adalah penjelasannya. Sarawak is the largest state in Malaysia, covering an area virtually equal to the peninsula. Historically, it was a province of the Brunei Sultanate until the advent of the White Raja, the Brooks, when it became a separate political entity. It becomes a British colony in 46 and in 63 pledged its future in Malaysia as a part of an independent nation. Its economic transformation from the third poorest state in Malaysia to one of the richest today says volumes about the tendency of the people and their leaders. In all economic endeavors, Sarawak stands tall with the best in the nation. It is also equal steadfast with the great achievement in the sport arena. Oh my God! Although Sarawak and Sabah on separate land, mass from peninsular Malaysia, they are proud of their roles and responsibility to ensure the success of the nation. Jadi ternyata banyak atlet-atlet kebanggaan daripada Malaysia itu berasal di Sabah dan Sarawak ya. Oh, noted. All the sports in renang, swimming. Swimmer. They're from Sabah and Sarawak. Oh, because they are strong ya. They were born strong as orang Sabah dan Sarawak. Ya, karena mereka blend with nature dari kecil, jadi mereka grow stronger. That's my opinion. Wow, Mistika, jika kamu punya kesempatan lagi suatu saat lagi datang ke sini, kamu nak datang sama siapa, Mistika? Calon suami dong. Gimana? Oh, suatu saat nanti. Oke, calon suami yang dari mana nih, Mistika? Kan banyak option situ. Ayo tunggu diklaim abang. Tunggu diklaim ya. Oke guys, yang mau klaim Mistika dimulai dari sekarang. Ini Mistika, in fact, ini kan butuh maintenance nih. Ya, tempat ini butuh maintenance. Nah, itu ada air mancur-mancur juga kan butuh dana, butuh biaya. Pasti. The question is, dananya dari mana? Biayanya dari mana? Sedangkan mereka tidak ada pemasukan pembelian tiket gitu loh, maksud aku. Jangan sedih, Mister. Kenapa? Pemerintahan Sarawak itu udah kaya. Betul. Jadi, one of the richest. Sarawak
Malaysia. kaya, jadinya mereka ingin juga membagi kepada rakyat-rakyat Betul, dengan ya. fasilitas-fasilitas ya More not to take but more to give, seperti itu ya, enggak Tapi bekerja mengambil, seperti itulah pemerintah, harusnya seperti itu. melayani, ya kan? Betul. Berarti di segala sisi dong Mistika, di pariwisata iya, kemudian di bidang kesehatan iya, pendidikan iya. Semuanya. Hal yang sangat bisa kita contoh dari negeri Sarawak. Dan ini ada jembatannya sangat Chinese banget ya. Iya, udah terlihat merah-merah. Betul. Ya simbol. Sebagai simbol. Ini dibuat oleh Malaysia untuk persahabatan ini antara kedua belah negara. Karena memang secara historinya Malaysia sangat menerima baik rakyat daripada Cina. Dan sampai sekarang rakyat daripada Cina juga ikut berkontribusi membangun negara Malaysia. Cantik, nih foto-foto nih cantik nih Mistika. Look at that. Oke, nanti kita boleh foto-foto after this ya. Look at that guys, it looks like in China indeed. Yeay! Dan itu adalah perjalanan kita, jalan-jalan sebentar kita. Walaupun sebentar, I do believe that it has a lot of information that we can share with our viewers Mistika tentang perjalanan kita di Taman Sahabat Cina dan Malaysia. sekali. Nah, ngomong-ngomong tentang jalan-jalan ke sini tadi, pasti dong ada pelajaran yang bisa kita ambil. Apa pelajaran menurut Mistika yang bisa kita ambil dari perjalanan kita ke taman ini? Jadi di perjalanan ini kita belajar mengenai bagaimana negeri-negeri di Malaysia ini saling bersatu, benar Betul, Nisa? Saling mendukung juga. dan bagaimana persahabatan antara Cina dan Malaysia itu sangat erat. Betul, sudah ada dari dulu persahabatannya. Bagaimana awalnya negara Malaysia mau menerima rakyat-rakyat Cina yang secara korban perang gitu. Yes. Jadi tidak dikembalikan oleh pihak penjajah, tapi mereka juga bingung nih bagaimana mau kembali, dan ternyata orang Malaysia alhamdulillah sangat berbesar hati, membuka hati mereka untuk menerima rakyat Cina untuk menjadi salah satu citizens mereka, seperti menjadi memperkaya hasanah yang ada di Malaysia ini. Dan ternyata bangsa Cina juga itu pun hingga saat ini pun ikut serta untuk membangun negara Malaysia. Terbukti atlet-atlet juga yang berketurunan Cina, sama juga seperti Indonesia, atlet-atlet berketurunan Cina Indonesia, Cina Malaysia itu sama-sama berkontribusi dan do something best untuk Indonesia dan Malaysia, negara masing-masing. Nah, terbukti lagi juga bahwasanya logo daripada negara Malaysia bersekutu bertambah mutu itu benar-benar diaplikasikan, dan itu bukan hanya semata logo aja, tapi benar-benar menjadi darah ataupun basic bagaimana Malaysia itu menjalin hubungan dengan negara-negara luar ataupun negeri-negeri di antara Malaysia itu sendiri, Mistika. Jadi walaupun sebentar, ternyata maknanya untuk ke perjalanan kita ke sini sangat dalam ya, Mister ya. Betul banget. Kita juga bisa melihat bagaimana histori, ada istilah baba dan nyonya di Malaka. Interesting. Dan buat kalian yang ada dekat-dekat sini, jangan lupa datang kunjungi sini. Ternyata sangat menarik banget. Sangat nyaman. Sayangnya kita datang benar-benar di jam 12 siang, jadi mataharinya cukup terik. Walaupun di sini ada angin, kalian bisa berteduh sebenarnya. Banyak tempat-tempat untuk berteduh. Di sini juga ada restoran, minum teh seperti itu. Jadi kalau mau petang sikit atau mau kemalangan dikit pasti lagi cantik. I do believe banyak lantern, lampu-lampu yang menghiasi tempat ini. Oke everyone, itu aja perjalanan kami. Semoga menjadikan informasi buat kita semua. Kalau ada yang salah tolong dikoreksi di kolom komentar. Itu aja, thank you so much for watching. Hopefully that you find this video good. If you find this video good, give it a thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to subscribe. And super mas in Malaysia, in Sarawak, in Kuching. Kuching boleh. Bye everyone.